Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalasari dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS Fikih Muamalah, yaitu yang pertama, jelaskan pengertian syarat dan rukun akad. Yang kedua, jelaskan akad produk penghimpunan dana di perbankan syariah, meliputi tabungan, giro, dan deposito, serta penjelasan skema dan contohnya. Yang ketiga, jelaskan akad produk penyaluran dana di perbankan syariah. Yang pertama, prinsip jual beli murobahah salam istisna. Yang keduanya, prinsip bagi hasil mudorobah musyarakah. Yang ketiga, prinsip sewa atau upah ijaro IMBT. Yang keempatnya ada prinsip pinjaman, kordul hasan, serta penjelasan skema dan contohnya. Soal yang keempat, jelaskan akad produk jasa di perbankan syariah, meliputi transfer atau wakalah, garansi bank atau kafalah, hawalah, rahn, dan lain-lain, serta penjelasan skema dan contohnya. Yang kelima, jelaskan akad-akad di pasar modal syariah, serta penjelasannya dan contoh-contohnya. Yang keenam, ada jelaskan akad-akad di asuransi syariah serta penjelasan mengenai skemanya dan contoh-contohnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu analisis akad produk penghimpunan dana di perbankan syariah. Pengertian akad sendiri yaitu hubungan antara ijab dan qabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh atau akibat hukum dalam objek perikatan. Syarat-syarat akad ada kedua orang melakukan akad cakap bertindak, maka akad orang yang tidak cakap atau gila tidak sah. Dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqaid yang memiliki barang. Ada akad bukan jenis akad yang dilarang seperti jual beli musalamah. Lalu ada ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul. Rukun-rukun akad yaitu aqaid, itu orang-orang yang berakad atau bersepakat. Ada ma'qud alaihi, ialah benda-benda yang diakadkan seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli. Lalu ada maudul aqad, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Ada sigot al-aqad yang terdiri dari ijab dan qabul. Yang pertama, tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, atau lainnya yang sama dengan hal itu. Lalu ada giro, yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lain, atau dengan cara pemindah bukuan. Lalu deposito, yaitu produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Jenis akad tabungan ada wadi'ah yadomana, ada wadi'ah yad amanah, dan ada mudorobah mutlaqoh. Yang pertama, akad wadi'ah yad amanah yaitu merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipkan tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi, tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan. Boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan itu berhak meminta biaya penitipannya. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barang. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan dibebani tanggung jawab. Lalu ada skema akad wadi'ah yad amanah, yaitu ada bank atau penerima, terus ada nasabah si penitipan, dan ada kayak kartu ATM yang bakal diterima sama si nasabah. Nasabah menitipkan uangnya kepada bank, dan nanti nasabah itu akan memberikan biaya
penitipan atau adminnya, dan nanti nasabah akan mendapatkan kartu untuk menarik uangnya seperti kartu ATM. Lalu ada akad wadi'ah domana, yaitu titipan yang penerima titipannya diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungan dari barang titipan tersebut. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Skema akad wadi'ah domana yaitu ada si banknya atau penerima, lalu ada nasabah si penitip, dan penggunaan dana. Nasabah menitipkan uangnya kepada si bank, dan nanti si bank itu memanfaatkan dana si nasabah atau uang si nasabah ini, lalu nanti si banknya ini dari penggunaan dana ini nanti dibagi hasil kepada nasabah, dan nasabah ini nanti diberi bonus oleh si bank. Yang ketiga ada akad mudharabah mutlaqah, yaitu di mana shahibul mal memberikan keluasan penuh kepada pengelola atau mudharib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan, namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat. Skema akad mudharabah mutlaqah yaitu ada penabung si deposan, terus ada si bank, terus ada si pengusaha. Si penabung atau deposan itu menitipkan dananya atau uangnya kepada si bank, nanti lalu si banknya itu memanfaatkan dana dari si penabung untuk pengusaha-pengusaha, nanti bagi hasil antara si banknya dengan si penabung dari keuntungan usaha yang dikelola oleh si nasabah. Lalu ada akad giro, yaitu wadi'ah amanah dan wadi'ah domana. Akad wadi'ah amanah yaitu sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada bank syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah. Dengan akad wadi'ah amanah ini yaitu dana titipan murni nasabah kepada si bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media cek dan biliet giro. Skema akad wadi'ah amanah ada si bank atau penerima, nasabah si penitip, dan kartu cek. Jadi si nasabah ini menitipkan uangnya atau uangnya kepada si bank, nanti si nasabah ini memberikan biaya penitipan kepada si bank, dan nanti untuk menarik dananya ini melalui kartu cek. Lalu ada akad wadi'ah domana, yaitu sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada bank syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah. Dengan akad wadi'ah domana yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan media cek dan biliet giro. Nasabah mendapatkan bonus dari bank karena uang yang dititipkan boleh diputar kepada pihak ketiga. Skema akad wadi'ah domana yaitu bank atau penerima dan nasabah si penitip. Si nasabah menitipkan dananya kepada si bank, nanti banknya ini, dana dari si nasabah ini dimanfaatkan, dan nanti hasilnya akan dibagi dari si banknya ini kepada si nasabah yang sudah menitipkan dananya. Jenis akad deposito yaitu mudharabah. Akad mudharabah yaitu kerjasama antara dua belah pihak yang memberikan modal, yang satu memberikan tenaga jika untung keuntungannya dibagi dua, jika rugi kerugiannya ditanggung si pemodal. Skema akad mudharabah, si bank menitipkan dananya kepada si bank mudharib atau pengelola, nanti si bank ini dananya ini dari si nasabah dimanfaatkan, lalu nanti dibagi hasil. Si banknya ini membagi hasil kepada si nasabah. Jika untung nanti keuntungannya akan dibagi dua, dan jika rugi nanti kerugiannya itu ditanggung si pemodal. Soal kedua saya akan menjelaskan tentang analisa akad produk penyaluran dana di perbankan syariah. Yang pertama ada prinsip jual beli.
Pengertian jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar menukar sesuatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Skemanya proses transaksi penjualan atau pembelian, ada penjual dan pembeli yang nantinya akan melakukan pembayaran. Si penjual menjual barangnya dan si pembeli menjual barang yang dijual oleh si penjual. Lalu ada murabahah dalam menjual beli. Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Akad murabahah juga termasuk ke dalam bai'ul amanah, yang berarti sebuah transaksi jual beli amanah, yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada si pembeli. Skemanya ada penjual dan pembeli dan si produsen atau supplier. Si penjual dan pembeli nanti bernegosiasi lalu melakukan akad bai'i untuk membeli suatu barang kepada si supplier. Nah, nanti si pembeli ini membayarnya kepada si penjual, nanti akan dikirim oleh si produsen, lalu nanti si pembeli ini menerima barang yang telah dibeli. Salam dalam jual beli. Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai pembeli. Bank syariah dapat meminta jaminan kepada si nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan bank. Skema salam, ada si penjual dan si pembeli akan melakukan transaksi menggunakan akad salam. Nanti lalu si penjual lalu akan membayar. Habis dibayar nanti barangnya itu akan dikirim, lalu nanti akan diterima barangnya itu oleh si pembeli. Istisna dalam jual beli. Istisna adalah akad pemesanan satu barang dari pihak pemesan kepada pihak si produsen. Adapun dalam istisna, pemesan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Singkat kata, produsen harus membuatkan barang pesanan sesuai dengan keinginan si pemesan. Skema istisna yaitu pembeli atau nasabah konsumen memesan barang kepada si bank. Nanti si bank ini memberikannya kepada si produsen atau si pembuat. Nanti habis itu dikirim barangnya itu kepada si pembeli atau kepada si nasabah. Ansurannya akad harga pokok plus keuntungan yang disepakati. Prinsip bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modalnya 100% dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah ini kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam ikatan kontrak. Bila kemudian ada kerugian, maka ditanggung oleh si pemodal selama kerugian itu bukan akibat si kelalaian pengelola. Pengertian musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi sumbangan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lalu yang ketiga ada prinsip sewa atau upah, ijaro dan IMBT. Ijaro dan IMBT atau muntahiyah bitamlik. Ijaro adalah transaksi sewa menyewa barang atau upah, mengubah atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah. Sedangkan IMBT adalah kombinasi antara akad ijaro atau sewa menyewa dengan murabahah atau jual beli. Rukun ijaro ada mu'jir dan mustajir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Lalu ada sigot, ijab qabul antara mu'ajir dan mustajir. Lalu ada ujroh, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
Lalu ada barang yang disewakan atau barang sesuatu yang dikerjakan dalam upah. Disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat. Lalu ada rukun dari IMBT sendiri, yaitu penyewa atau mustajir. Lalu ada pemilik barang muajir, barang atau objek sewa atau majrur, harga sewa ujroh, dan ijab qabul. Lalu yang keempat ada prinsip pinjaman atau qardul hasan. Qardul hasan sendiri yaitu suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum al-qard al-hasan. Maksudnya jadi harta yang dipinjamkan kepada seseorang itu bukan milik orang lain tetapi miliknya sendiri. Rukun qard yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari mukrid yang memberikan utang dan muqtadid orang yang berutang. Yang kedua ada qard, barang atau objek yang dipinjamkan. Yang ketiga ada sigot, ijab dan qabul. Qard memang harus ada keseluruhan rukun tersebut. Jika salah satunya tidak ada, maka peminjaman tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum Islam. Skema qardul hasan, yang pertama ada nasabah, bank syariah melakukan akad qard. Lalu ada pinjaman dana untuk suatu usaha, si bank memberikan modal kepada si nasabah untuk dikelola. Nanti keuntungannya itu 100%, modal dan keuntungannya nanti pengembalian modal dari si bank si nasabah. Lalu soal selanjutnya adalah analisa akad produk jasa di perbankan syariah. Ada hawala, ahli hutang piutang, ada rahan atau gadai, ada wakalah atau perwakilan, ada kafalah atau garansi bank, ada sarf atau jual beli valuta asing. Yang pertama hawala yaitu akad pemindahan hutang piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Syaratnya yang pertama ada kerelaan dari muhil, kedua adanya persetujuan dari pemberi hutang, ketiga adanya kesepakatan antara orang yang menangguh hutang dengan orang yang mengalihkan hutang. Penjelasan skema hawalah. Muhil melakukan akad dengan bank atau muhal alai, lalu muhil mengirim barang ke nasabah, lalu muhil mengirim invoice ke bank, lalu bank membayar utang nasabah ke muhil, lalu bank menagih hutang ke nasabah, lalu nasabah membayar utangnya ke bank. Yang kedua ada rahan. Pengertiannya yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya atau disebut dengan gadai. Syaratnya yang pertama barang yang digadaikan milik nasabah sendiri. Yang kedua jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai real pasar. Rukun rahan, yang pertama orang yang menggadaikan atau rahin, yang kedua barang yang digadaikan atau marhun, yang ketiga orang yang menerima gadai atau murtahin, yang keempat hutang atau marhun bi, yang kelima ada ijab qabul atau sigot. Skemanya yang pertama murtahin melakukan akad dengan rahin, yang kedua rahin menyerahkan barangnya kepada murtahin, yang ketiga murtahin memberikan utang sesuai taksiran barang kepada nasabah, yang keempat nasabah membayar utang untuk menebus barang, yang kelima murtahin mengembalikan barang. Yang ketiga ada wakalah. Pengertiannya pelimpahan kekuasaan satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Syaratnya orang yang memberi amanat harus orang yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap urusan yang akan diamanatkan. Yang kedua, yang diberi wewenang harus sudah balik dan berakal sehat. Yang ketiga, masalah yang akan dikuasai harus diketahui serta dipahami oleh orang yang diberi wewenang. Contoh produknya ada clearing, inkaso, transfer. Rukun wakalah yaitu orang yang memberi wewenang atau mewakil, orang yang diberi wewenang atau wakil, urusan yang diwakilkan atau muwakol fih, dan ada ijab qabul atau sigot. Skemanya yaitu yang pertama nasabah 2 meminta transfer kepada nasabah 1, lalu nasabah 1 memberikan amanat dan ujrah kepada bank yang ditunjukkan untuk nasabah 2, lalu bank memberikan uang yang telah diamanatkan oleh nasabah pertama. Yang keempat ada kafalah. Pengertiannya yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung
atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung. Syaratnya yang pertama, jumlah utang yang ditanggungkan harus sudah resmi dan tetap. Yang kedua, jumlah yang ditanggungkan sudah akan diketahui. Yang ketiga, penanggung yang diisyaratkan harus orang yang ahli dalam penggunaan uang atau harta. Contoh produknya yaitu bank garansi. Rukun kafala yaitu yang pertama, orang yang berkewajiban menanggung atau kafil, lalu ada orang yang berhutang atau orang yang ditanggung atau akan kewajibannya atau asyil, lalu ada orang yang menghutangkan makful lahu, lalu ada harta atau barang yang dijamin atau makful bih, lalu ada akad atau sigot. Penjelasan skemanya, pertama, pemilik proyek melakukan jika nasabah wan prestasi. Yang kedua, nasabah melakukan akad dengan bank. Yang ketiga, nasabah mengirim beki ke pemilik proyek. Yang keempat, nasabah melakukan pengerjaan proyek. Yang kelima, bank menjamin pelaksanaan proyek. Yang kedua, nasabah melakukan akad dengan bank. Yang ketiga, nasabah mengirim beki ke pemilik proyek. Yang keempat, nasabah melakukan pengerjaan proyek. Yang kelima, bank menjamin pelaksanaan proyek jika nasabah wan prestasi. Yang kedelapan, pemilik proyek memiliki hasil dari proyek tersebut. Yang kelima ada sarf, pengertiannya transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Syaratnya yang pertama, bukan untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan untuk transaksi atau berjaga-jaga seperti simpanan. Yang ketiga, jika transaksi dengan mata uang sejenis, nilainya harus sama dan tunai. Yang keempat, jika berbeda jenis maka dilakukan dengan kurs yang berlaku pada saat itu dan tunai. Contohnya jual beli falas. Rukun sarf, yang pertama penjual atau bai, yang kedua pembeli atau mustari, yang ketiga mata uang yang diperjual belikan atau syarf, yang keempat nilai tukar si rus at sarf, yang kelima ijab qabul atau sigot. Penjelasan skemanya, pertama, nasabah dan bank melakukan akad sarf. Lalu nasabah memberikan valuta kepada bank untuk ditukar dengan valuta asing. Lalu bank memberikan valuta asing sesuai dengan kurs kepada nasabah. Lalu soal berikutnya ada analisis akad-akad di pasar modal. Definisi pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Atau bisa didefinisikan sebagai pasar berbagai instrumen jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Dari definisi maka pengertian pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, goror, dan maisir. Pelaku pasar modal ada emiten atau perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Yang kedua ada investor, merupakan pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Lalu ada perusahaan pengolahan dana atau investment company, adalah perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Lalu ada reksadana, yaitu wadah yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasi dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Produk pasar modal syariah ada saham syariah, reksadana, dan sukuk. Saham syariah adalah sebuah surat berharga yang mencerminkan suatu kepemilikan atau hak suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten, di mana dalam kegiatan usaha dan cara pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Skema saham syariah, saham akad musyarakah yang ada investor dan emiten. Emiten menawarkan saham kepada investor, nanti investor membayar atau menyetorkan dananya kepada emiten, dan investor mendapatkan saham dari emiten.
Lalu ada skema saham syariah akad mudharabah, yaitu ada investor, bursa efek, dan emiten. Penjelasan skemanya, pertama investor menyetorkan dananya kepada bursa efek untuk dikelola, membeli saham, lalu bursa efek memperjualbelikan saham melalui emiten, lalu ketiga emiten memberikan saham yang sudah dikelola kepada investor. Kedua ada sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasari atau underlying aset. Sukuk ini merupakan cerminan kepemilikan aset berwujud yang disewakan atau akan disewakan dan bukan berupa surat hutang. Akad yang digunakan dalam sukuk ini adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijaroh. Yang pertama ada sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Sukuk ijaroh adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijaroh. Sukuk ijaroh terdiri dari surat sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan, lalu ada sukuk kepemilikan manfaat dan sukuk kepemilikan jasa. Skema sukuk ijaroh. Yang pertama pengalihan manfaat objek ijaroh, yang kedua investor menyerahkan kekuasaan kepada pemberi sewa untuk melakukan proyeknya, yang ketiga pemberi sewa menyewakan jasa tersebut kepada pihak ketiga, yang keempat pihak ketiga membayar sewa ke emiten, yang kelima ada emiten membayar cicilan dan sisa fee ijaroh ke si investor. Yang kedua ada sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal. Lalu ada skema sukuk mudharabah. Yang pertama, emiten membiayai kegiatan usaha. Yang kedua, setelah proyek dilaksanakan, mendapatkan pendapatan atau keuntungan. Lalu ada distribusi pendapatan untuk investor dan emiten. Lalu ada pengembalian modal saat jatuh tempo. Lalu selanjutnya ada sukuk salam. Sukuk salam adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk modal dalam akad salam, sehingga barang yang akan disediakan melalui akad salam menjadi milik pemegang sukuk. Skema sukuk salam yaitu yang pertama antara pengelola dana dan emiten membuat nota kesepakatan. Yang kedua, pengelola dana menerbitkan sukuk kepada investor dan lalu menyerahkan kekuasaan kepada pengelola dana. Yang ketiga, pengelola dana memberikan dana kepada emiten. Yang keempat, emiten memberikan komoditi atau barang kepada si pemilik sukuk atau investor. Lalu ada sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Lalu ada skema sukuk musyarakah. Yang pertama, kesepakatan untuk sukuk. Yang kedua, emiten menerbitkan sukuk dan investor membiayai kegiatan sukuk. Yang ketiga, investor menyerahkan segala kekuasaan ke pengelola dana. Yang keempat, emiten mengerjakan proyek. Pengelola dana mengatur dan mengawasi proyek tersebut. Yang kelima, setelah proyek selesai, pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah. Lalu yang keenam, pengembalian modal saat jatuh tempo. Lalu ada sukuk istisna, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi proyek atau barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Lalu ada skema sukuk istisna. Yang pertama, bersepakat menggunakan akad istisna. Yang kedua, kontrak memesan aset dan membayarnya. Yang ketiga, emiten memberi sewa lalu mencicil pembayarannya. Yang keempat, pengelola dana menyetorkan hasil sewaan kepada investor. Yang kelima, penyerahan dokumen atau aset dari investor ke emiten.
Lalu ada sukuk murabahah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip jual beli. Penerbit sertifikat sukuk adalah penjual komoditi, sedangkan investornya adalah pembeli komoditi tersebut. Lalu ada skema sukuk murabahah. Yang pertama disepakati akad murabahah, lalu kedua emiten menerbitkan sukuk dan investor membayar atau membiayai sukuk, lalu pengelola dana membeli barang ke penyedia alat, lalu penyerahan barang dan dokumen ke emiten, lalu emiten membayar cicilan deh kepada investor. Yang ketiga ada reksadana syariah. Reksadana syariah ini didefinisikan sebagai reksadana yang dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah umumnya merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana ini dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Lalu ada skema dari reksadana syariah. Yang pertama, investor menyetorkan dananya kepada manajer investasi, lalu manajer investasi melaporkannya kepada Bappepan LKDSN MUI yang mengawasi manajer investasi. Nanti manajer investasi ini membeli surat berharga kepada pasar modal seperti saham atau obligasi, lalu mereka jual beli efek kepada emiten, lalu nanti bagi hasil sesuai dengan nisbah. Lalu soal berikutnya ada analisis akad-akad di pasar modal. Definisi pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Atau bisa didefinisikan sebagai pasar berbagai instrumen jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Dari definisi maka pengertian pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Pelaku pasar modal ada emiten atau perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Yang kedua ada investor, merupakan pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Lalu ada perusahaan pengolahan dana atau investment company, adalah perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Lalu ada reksadana, yaitu wadah yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasi dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Produk pasar modal syariah ada saham syariah, reksadana, dan sukuk. Saham syariah adalah sebuah surat berharga yang mencerminkan suatu kepemilikan atau hak suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten, di mana dalam kegiatan usaha dan cara pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Skema saham syariah, saham akad musyarakah yang ada investor dan emiten. Emiten menawarkan saham kepada investor, nanti investor membayar atau menyetorkan dananya kepada emiten, dan investor mendapatkan saham dari emiten. Lalu ada skema saham syariah akad mudharabah, yaitu ada investor, bursa efek, dan emiten. Penjelasan skemanya, pertama investor menyetorkan dananya kepada bursa efek untuk dikelola, membeli saham, lalu bursa efek memperjualbelikan saham melalui emiten, lalu ketiga emiten memberikan saham yang sudah dikelola kepada investor. Kedua ada sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasari atau underlying aset.
Sukuk ini merupakan cerminan kepemilikan aset berwujud yang disewakan atau akan disewakan dan bukan berupa surat hutang. Akad yang digunakan dalam sukuk ini adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijaroh. Yang pertama ada sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Sukuk ijaroh adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijaroh. Sukuk ijaroh terdiri dari surat sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan, lalu ada sukuk kepemilikan manfaat dan sukuk kepemilikan jasa. Skema sukuk ijaroh. Yang pertama, pengalihan manfaat objek ijaroh. Yang kedua, investor menyerahkan kekuasaan kepada pemberi sewa untuk melakukan proyeknya. Yang ketiga, pemberi sewa menyewakan jasa tersebut kepada pihak ketiga. Yang keempat, pihak ketiga membayar sewa ke emiten. Yang kelima, ada emiten membayar cicilan dan sisa fee ijaroh ke si investor. Yang kedua, ada sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal. Lalu ada skema sukuk mudharabah. Yang pertama, emiten membiayai kegiatan usaha. Yang kedua, setelah proyek dilaksanakan, mendapatkan pendapatan atau keuntungan. Lalu ada distribusi pendapatan untuk investor dan emiten. Lalu ada pengembalian modal saat jatuh tempo. Lalu selanjutnya ada sukuk salam. Sukuk salam adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk modal dalam akad salam, sehingga barang yang akan disediakan melalui akad salam menjadi milik pemegang sukuk. Skema sukuk salam yaitu yang pertama, antara pengelola dana dan emiten membuat nota kesepakatan. Yang kedua, pengelola dana menerbitkan sukuk kepada investor dan lalu menyerahkan kekuasaan kepada pengelola dana. Yang ketiga, pengelola dana memberikan dana kepada emiten. Yang keempat, emiten memberikan komoditi atau barang kepada si pemilik sukuk atau investor. Lalu ada sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Lalu ada skema sukuk musyarakah. Yang pertama, kesepakatan untuk sukuk. Yang kedua, emiten menerbitkan sukuk dan investor membiayai kegiatan sukuk. Yang ketiga, investor menyerahkan segala kekuasaan ke pengelola dana. Yang keempat, emiten mengerjakan proyek. Pengelola dana mengatur dan mengawasi proyek tersebut. Yang kelima, setelah proyek selesai, pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah. Lalu yang keenam, pengembalian modal saat jatuh tempo. Lalu ada sukuk istisna, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi proyek atau barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Lalu ada skema sukuk istisna. Yang pertama, bersepakat menggunakan akad istisna. Yang kedua, kontrak memesan aset dan membayarnya. Yang ketiga, emiten memberi sewa lalu mencicil pembayarannya. Yang keempat, pengelola dana menyetorkan hasil sewaan kepada investor. Yang kelima, penyerahan dokumen atau aset dari investor ke emiten. Lalu ada sukuk murabahah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip jual beli. Penerbit sertifikat sukuk adalah penjual komoditi, sedangkan investornya adalah pembeli komoditi tersebut. Lalu ada skema sukuk murabahah. Yang pertama, disepakati akad murabahah. Lalu kedua, emiten menerbitkan sukuk dan investor membayar atau membiayai sukuk. Lalu pengelola dana membeli barang ke penyedia alat. Lalu penyerahan barang dan dokumen ke emiten. Lalu emiten membayar cicilan kepada investor. Yang ketiga ada reksadana syariah. Reksadana syariah ini didefinisikan sebagai reksadana
yang dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah umumnya merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana ini dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Lalu ada skema dari reksadana syariah. Yang pertama, investor menyetorkan dananya kepada manajer investasi, lalu manajer investasi melaporkannya kepada Bappepan LKDSN MUI yang mengawasi manajer investasi. Nanti manajer investasi ini membeli surat berharga kepada pasar modal seperti saham atau obligasi, lalu mereka jual beli efek kepada emiten, lalu nanti bagi hasil sesuai dengan nisbah. Lalu soal berikutnya, analisis akad-akad di asuransi syariah. Asuransi dalam bahasa Arab yaitu at-tamin atau amanah, yaitu memberikan perlindungan. Dalam istilah Arab, asuransi dikenal dengan at-takaful dan at-tadamun. Jadi at-takaful artinya pertanggungan yang beralasan atau saling menanggung. Sedangkan at-tadamun secara harfiah yaitu solidaritas atau saling menanggung hak atau kewajiban yang berasal dari bersama-sama. Asuransi syariah yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Salah satu upaya solusi yang bisa dilakukan adalah memiliki asuransi yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Asuransi dibutuhkan guna perlindungan terhadap harta dan nyawa secara finansial yang risikonya tidak dapat diprediksi. Prinsip-prinsip asuransi syariah ada tauhid, tolong menolong, amanah, larangan riba, keadilan, kerjasama, kerelaan, larangan maisir, dan larangan gurur. Akad asuransi adalah kesepakatan antara peserta dan perusahaan asuransi dengan visi menolong anggota lain yang terkena musibah. Pihak yang mendapat keuntungan investasi maupun menanggung risiko yang timbul adalah seluruh peserta. Oleh sebab itu, asuransi yang sesuai hukum Islam disebut dengan produk gotong royong. Produk asuransi syariah dan konvensional, pertama pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang kedua pembagian dana keuntungan atau surplus underwriting, yang ketiga ada kerugian juga ditanggung peserta, keempat pengelolaan dana, kelima pengelolaan risiko, keenam kepemilikan dana, ketujuh ketentuan klaim, ke-8 kewajiban zakat, ke-9 dana angus, ke-10 portofolio investasi. Batalnya asuransi, suatu pertanggungan atau asuransi karena pihak hakikatnya adalah merupakan suatu perjanjian, maka ia dapat pula diancam dengan resiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat sah perjanjiannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Akad dalam asuransi syariah adalah akad tabaru, lalu ada akad waqala bil ujroh, lalu ada akad mudorobah, lalu ada akad mudorobah musyarakah, lalu ada akad musyarakah, lalu ada hybrid kontrak pada produk keuangan syariah. Pengertian hybrid kontrak dalam bahasa Indonesia, hybrid kontrak diistilahkan dengan multi akad. Multi berarti banyak, lebih dari satu, dua atau berlipat ganda. Dengan demikian hybrid kontrak atau multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak lebih dari satu. Dalam fikih muamalah, hybrid kontrak disebutkan dalam istilah yang beragam seperti al-uqud al-muraqabah atau akad-akad yang tersusun, al-uqud al-muta'adidah atau akad-akad yang berbilang, ada al-uqud al-mutaqabilah, akad-akad yang berpasangan, ada al-uqud mujtami'ah, akad-akad yang berhimpunan, dan ada al-uqud mukhtalifah atau akad-akad yang bercampur dan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pengertian hybrid kontrak adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual beli dengan ijaroh, akad jual beli dengan hibah, dan lain-lain.
Produk hybrid kontrak dalam perbankan syariah ada akad murabahah, di mana di dalamnya terdapat akad wakalah apabila pihak bank mewakilkan pengiriman pada supplier, dan akad ujr atau kesepakatan keuntungan yang akan diterima bank dari nasabah. Akad murabahah merupakan contoh hybrid kontrak dengan kategori bergantung. Lalu ada akad wadiah dan mudharabah pada giro dan bank syariah. Terdapat akad utama yakni titipan yang disertai dengan akad penambahan keuntungan. Dari akad tersebut terdapat akad atau kesepakatan dalam menentukan keuntungan. Akad tersebut masuk contoh hybrid kontrak kategori akad terkumpul. Lalu ada akad jual beli dan pinjaman atau qard wal ijroh, di mana dalam akad ini akad jual beli dilakukan dengan pembayaran tertanggung atau pinjaman. Lalu ada akad ijarah muntahiyah bil tamlik, merupakan konstruksi perjanjian sewa beli yang dianggap sesuai dengan syariah. Lalu ada akad murabahah bisalam. Akad ini merupakan gabungan akad sejenis jual beli dan jual beli, di mana terdapat akad murabahah yang pembayarannya tertanggung umum, dibayar di muka dengan keuntungan. Akad ini masuk contoh hybrid kontrak akad sejenis. Pembagian hybrid kontrak ke dalam fikih Islam. Yang pertama, akad bergantung atau akad bersyarat, yaitu al-uqud al-mutaqabbilah. Lalu ada akad terkumpul, yaitu al-uqud al-mujtami'ah. Lalu ada akad berlawanan, yaitu al-uqud al-mutanaqidah wal al-mutadadah wal al-mutanafiyah. Lalu ada akad berbeda, al-uqud al-mukhalifah. Lalu ada akad sejenis, al-uqud al-mutajanisah. Tinjauan fikih tentang hybrid kontrak yang dilarang. Hybrid kontrak dilarang karena nas agama. Lalu yang kedua ada hybrid kontrak sebagai hilah ribawi. Yang ketiga ada innah, yaitu dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga 100 secara cicil dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada penjual dengan harga 80 secara tunai. Lalu ada hybrid kontrak menyebabkan jatuh ke riba. Lalu ada hybrid kontrak terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Tinjauan fikih tentang hybrid kontrak yang diperbolehkan. Meskipun ada hybrid kontrak yang diharamkan, namun prinsip dari hybrid kontrak ini adalah boleh, dan hukumnya dari hybrid kontrak dikiaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalah yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya itu boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung hybrid kontrak. Selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya, hukum asal dari syara adalah boleh melakukan transaksi hybrid kontrak selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Terima kasih. Ya, cukup sekian penjelasan mengenai fikih muamalah yang dijelaskan oleh saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.